Shalom saudara, gimana kabarnya? Saya percaya kabar kita luar biasa semuanya pada hari ini. Amin. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan Immanuel selalu beserta saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan perenungan singkat. Hari ini kita akan belajar mengapa terkadang Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupan kita. Mengapa terkadang Tuhan izinkan masalah menimpa kehidupan kita. Kita langsung saja ke dalam ayat bacaan kita, saudara, yang terambil di dalam surat Yakobus pasal 1, ayat 2, 3, dan 12. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, tema khotbah saya hari ini, di balik masalah. Di balik masalah. Mengapa terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi menimpa hidup kita, menimpa bangsa kita? Mengapa, saudara? Kita mau belajar hari ini. Saya temukan di balik masalah, yang poin pertama itu saya temukan, Tuhan sedang menguji iman kita. Tadi barusan saya membacakan ayatnya. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu, ada kata ujian terhadap imanmu, itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi saudara, yang pertama, ternyata di balik masalah, di balik goncangan, Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah kita masih tetap mengasihi Dia? Apakah di saat masalah itu datang kita tetap percaya bahwa Yesus itu ada, bahwa Yesus itu hidup? Apakah di saat masalah itu datang menimpa kita, apakah saudara dan saya masih percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata, bahwa mujizat itu masih ada? Itu semua tanda tanya yang kita hadapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, di balik masalah, Tuhan sedang menguji iman kita. Saya percaya di saat masalah pandemi COVID-19 ini, kita kedapatan lulus semua dalam ujian iman. Amin, saudara. Iman kita akan bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita akan lulus di dalam ujian pandemi COVID-19 ini. Percayalah, karena ini hanya sebuah ujian. Ini hanya sementara, saudara. Yang mengerti katakan amin. Lalu saudara, yang kedua saya temukan, di balik masalah, ayatnya saya baca di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, yang kedua saya temukan, di balik masalah, kita akan jadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Di balik masalah, saudara dan saya akan menjadi lebih kuat lagi. Bukannya yang kemarin gak kuat, saudara. Yang kemarin, yang lalu-lalu kita sudah kuat. Dengan adanya pandemi COVID ini, dengan adanya masalah yang Tuhan izinkan menimpa kita dan bangsa kita dan muka bumi ini kita, itu akan membuat saudara dan saya jauh lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Amin, saudara. Mengapa saya katakan kita akan jadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan, saudara? Karena ada banyak orang percaya, ada banyak juga orang Kristen. Di saat masalah itu datang, mereka nggak kuat, saudara. Mereka nggak kuat. Mereka menjerit, mereka berteriak, mereka menangis. Mereka berkata, saya nggak kuat, Tuhan. Tetapi saya percaya, saya berdoa pada hari ini, saudara dan saya, di saat menghadapi kesulitan badai hidup dan masalah, saudara dan saya menjadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin.
Jadi ternyata di balik masalah Tuhan membuat tujuan. Tuhan punya tujuan untuk membuat saudara dan saya jadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ayatnya tadi saya sudah bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ingat saudara, kita harus kuat di dalam Tuhan. Mengapa saya katakan kuat di dalam Tuhan? Karena di muka bumi ini ada kuasa-kuasa juga yang bukan dari Tuhan, yang bisa membuat saudara dan saya kuat, nyaman, tentram, tapi sifatnya hanya sementara. Ada kuasa-kuasa di luar Tuhan juga yang dapat membuat saudara kuat, tapi sifatnya tidak kekal. Ujungnya maut, ujungnya mendatangkan malapetaka. Saudara, jangan salah pilih. Pilihlah kuat yang dari Tuhan. Akhirnya hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain, saudara. Yang mau katakan amin. Jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan ekonomimu, kekayaanmu, kepintaranmu. Karena saat-saat ini terbukti dengan adanya pandemi COVID-19, semuanya itu tidak dapat menolong kita, saudara. Amin, saudara. Pekerjaan sedang terhenti, bisnis sedang terhenti, ibadah sedang terhenti, walaupun sifatnya hanya sementara. Semuanya dibuat dan diizinkan Tuhan, sepertinya tidak berdaya. Tuhan hanya mau kita bergantung sama Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Akhirnya kita akan menjadi kuat, lebih kuat lagi. Amin, saudara. Camkan ini, saudara. Di balik masalah, saudara dan saya akan jadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Poin yang ketiga yang saya temukan di balik masalah. Saya temukan ayatnya, saudara. Mazmur 73 ayat 21 sampai 24 saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 73 ayat 21 dan 24. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudara pemazmur menuliskan, dia menggambarkan bahwa ketika hatinya sedang merasa pahit, ketika seperti orang dungu, ketika dia seperti tidak mengerti, seperti hewan yang akan dibawa ke dalam tempat pembantaian, udah nggak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Tetapi pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 73 di ayatnya yang ke-23, tetapi aku tetap di dekatmu, aku tetap di dekatmu, aku tetap di dekatmu. Saudara, di poin yang ketiga saya temukan bahwa di balik masalah kita akan jadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Di balik masalah yang Tuhan izinkan menimpa kita, Tuhan ingin membuat saudara dan saya lebih dekat lagi dengan Dia. Yang mau katakan amin. Mengapa saya mengatakan demikian, saudara? Karena ada banyak juga orang-orang yang percaya. Bahkan ada juga banyak orang-orang di luar sana. Di saat masalah datang menimpa, mereka malah menjauh dari Tuhan. Mereka malah menyingkir dari Tuhan. Saya tekankan, saya ingatkan kembali hari ini. Di balik masalah, mendekatlah kepada Tuhan. Di balik masalah, Tuhan akan buat saudara saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan akan buat saudara saya untuk lebih intim lagi dengan Tuhan. Melekat lebih lagi dengan kuasa firman-Nya, dengan janjinya di dalam nama Yesus. Percayalah saudara, percayalah. Percayalah bahwa di balik masalah, saudara dan saya akan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan saudara, yang terakhir saya temukan di dalam poin yang keempat, di dalam bacaannya, saya simpulkan bahwa di balik masalah, ini keren buat saya, saudara. Ini sangat luar biasa buat saya. Di balik masalah, Tuhan ingin nyatakan mujizatnya. Wow. Tuhan ingin nyatakan mujizatnya. Saudara, percayalah. Tuhan sedang bekerja. Mungkin kita tidak bisa melihat, mungkin kita belum mengerti, mungkin kita belum
melihat. Tetapi percayalah, Tuhan sedang bekerja. Amin. Di balik masalah, Tuhan ingin nyatakan mujizatnya. Haleluya, saudara. Ada banyak cerita-cerita di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menceritakan tentang mujizat Tuhan. Di balik masalah ada mujizat. Nah, banyak cerita-cerita dalam Alkitab seperti Musa membelah laut merah. Ada banyak lagi Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus memerintahkan danau dan angin ribut. Diam dan tenanglah. Lazarus dibangkitkan yang sudah 3 hari meninggal, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah, masalah yang sedang menimpa bangsa kita, masalah yang sedang menimpa muka bumi ini, di balik semuanya itu, Tuhan ingin nyatakan mujizatnya. Tuhan ingin menyatakan mujizatnya. Yang mengerti katakan amin. Amin, saudara. Jadi saudara, percayalah, percayalah, percayalah. Di balik masalah, saya review kembali. Yang pertama, Tuhan sedang menguji iman kita. Dan yang kedua, di balik masalah, kita akan jadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saya temukan bahwa di balik masalah, kita akan jadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saya temukan bahwa di balik masalah, Tuhan ingin menyatakan mujizatnya untuk saudara dan saya, untuk bangsa kita Indonesia, untuk muka bumi ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan firman-Mu yang singkat ini pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Tuhan izinkan masalah itu datang dalam kehidupan kami. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat. Tuhan punya rencana yang indah. Terima kasih Tuhan buat sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin.